Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala famin ma'asil qalbi, masih menerangkan tentang maksiatnya hati. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Yang kemarin pertama itu ragu atas wujudnya Allah ataupun sifat-sifatnya Allah dan seterusnya. Kemudian wal amnu mimakrillah, dan memenake upayane Allah, artinya tidak takut tentang maksiat-maksiat terhadap Allah. Wal qanutu min rahmatillah, dan putus asa. Kemudian yang malam Selasa yang lalu wat takabburu ala ibadillahi ta'ala, yaitu sombong dan takabur. Sombong dan takabur. Kemudian yang sekarang waria ulan riya, termasuk maksiatnya hati itu adalah riya. Riya itu apa? Pamer, ya, memamerkan ibadahnya terhadap orang lain, atau berbuat baik hanya semata-mata dipamerkan kepada orang lain. Itu termasuk riya. Ini juga tidak mudah bagi orang-orang Thariqah. Menghilangkan riya ini tidak gampang. Ya, ini bukan hanya sekedar mengucap atau melafadzkan riya, memamerkan atas ibadahnya, tidak. Tapi bisikan hati itu ngucap sendiri, di dalam hati itu ngucap sendiri. Ya. Ketika kita mau pergi ngaji, itu kadang-kalanya sepanjang jalan itu berbunyi, hati kita itu bisa berbunyi. Kalau melihat seseorang di tepi jalan, mereka tidak mau ngaji, atau mungkin baru beranjak melihat tetangga kanan kiri kita yang tidak ngaji, dan malam ini kita malam-malam jam 10 malam atau setengah 11 malam beranjak atau berangkat ngaji, itu dalam hati kita kadang bunyi macam sudah hebat kita, nggak ada yang orang yang ngaji selain saya. Ini bunyi sendiri. Pernah nggak bapak-bapak merasakan itu? Pak Rehan pernah nggak? Sering lah ya, sering. Ya, sekarang nggak lagi ya, udah kebiasaan maksudnya gitu, udah kebiasaan. Ini menghilangkan riya ini juga susah. Lah, riya yang semacam itu juga bagian daripada maksiatnya hati. Itu termasuk juga penyakit di dalam hati kita. Maka intinya untuk mencapai ikhlas itu sangat sulit sekali. Namun dalam satu kalimat, kalau kita kutip daripada kalimatnya Gus Baha, beliau menyampaikan daripada kitab Hikam itu, menghilangkan riya itu gampang. Menjadi orang yang ikhlas itu gampang sebetulnya. Cuman karena kita tidak tahu ilmunya jadi sulit. Kata beliau itu begini, kalau kita tidak mau riya, hilang riya kita atau bisa ikhlas, kamu beramal sesuai dengan keinginanmu sendirilah.
Bahasanya itu apa? Sakar PDW itu apa? Ya? Pokoknya sakar PDW lah. Enggak ngurusin wong apa bahasanya itu sakar PDW. Suka-suka kita lah gitu loh. Masa bodoh. Ya. Kalau kita bisa masa bodoh dengan orang lain, itu dengan sendirinya akan hilang riak kita. Dan kita bisa ikhlas gitu. Karena kita tidak ada urusan dengan orang lain. Coba aja nanti raba-raba hati kita. Ketika kita mau ngaji malam ini dari rumah, kebetulan kita baru beli baju baru, kita pakai untuk ngaji. Itu baru mau berangkat itu terasa ya itu Pak. Ngaca ya, apa udah kelihatan gagah, udah macem lah kayak santri, macem jadi ustadz misalnya. Itu keluar dari rumah ketemu sama kawan sama teman itu rasanya udah beda ya. Tapi kalau kita masa bodoh dengan mereka, bisa ngeleleng aja lah kata Gus Pak itu. Walaupun toh pecinya gini-gini itu suka urusan mah sakar PDW gitu. Itu malah kelihatan ikhlasnya itu. Kenapa? Karena aku nggak butuh kalian ya. Kalimatnya itu begini. Seandainya kamu menyanjung saya juga tidak jadi mulia. Kalian meremehkan saya juga belum tentu hina. Karena urusan saya bukan sama kalian. Urusan saya sama Allah itu. Ada satu cerita itu, seorang kiai besar, ulama besar yang mempunyai murid. Ya, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu ada salah satu murid yang mengajukan persoalan terhadap Syekh Junaid. Syekh Junaid, ada apa? Ada orang itu yang hari-hari itu ngejek sama jenengan terus. Kenapa aku diejek? Enggak tahu. Jenengan itu dianggap so alim, so makrifat dan sebagainya. Kata Syekh Junaid apa coba? Malah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Karena mereka masih mau peduli sama saya. Masih mau memonton saya. Cuman innalillah saya ucapkan, saya tidak butuh mereka. Gitu loh. Kok bisa demikian wahai Syekh Junaid? Iya. Kalau seandainya mereka menyanjung saya juga belum tentu mulia di mata Allah. Kalau seandainya mereka mengejek saya juga belum tentu rendah di mata Allah. Karena pada intinya saya tidak butuh mereka. Yang saya butuhkan Allah. Mudah apa mudah? Yang ngomong saja belum tentu bisa ini Pak. Riya di dalam kolbu itu sangat sulit sekali dikendalikan. Ya, sangat sulit sekali. Kalau mulut mungkin masih bisa. Asal kita diem saja atau enggak gitu tidur aja terus. Itu sudah insya Allah enggak akan mungkin riya. Ada enggak orang yang tidur itu riya? Enggak ada. Riyanya itu ketika masih melek. Kalau sudah tidur tidak riya. Enggak bisa riya. Udah enggak bisa ngucap, enggak bisa melihat. Orang yang diem saja apa bisa mulutnya itu riya? Pamer-pamer. Enggak ada. Itu loh sound system itu kalau enggak saya yang mana ada yang peduli. Biasanya PRT seperti itu kan. Nungguin marjo, halah sampai kiamat ulang 2 hari enggak dikerjakan katanya. Ini karena mulut, riyaknya mulut. Nah kalau diem megang tasbih, zikir Allah atau sallallahu alaihi Muhammad aman. Riyak di mulut, tapi hati itu kadang ngucap. Dengan kebaikan itu sering juga ngucap. Kalau riyaknya kemungkaran mungkin masih mending ya, kebaikan malah jadi riyak. Lomba 17 Agustus kemarin tuh saya dapat juara 2 karaoke. Jugitan saya juga dinilai misalnya. Suara saya dinilai. Nah, itu dipamer-pamerkan orang nggak jadi masalah gitu. Tapi yang jadi persoalan itu ibadah. Dipamer-pamerkan orang melalui lesan itu maksiatnya lesan.
Maksiatnya lisan masih enak, ditebus dengan istighfar selesai. Ini jadi persoalan itu maksiatnya hati. Ditebus sama dzikir dalam hati juga belum tentu bisa. Mungkin barangkali selama ini dzikir kita hanya di lisan saja, belum sampai ke hati. Karena kadang-kadang kita tuh melakukan sesuatu tidak pakai hati, pakai akal terus, pakai ucapan aja terus. Itulah penyakit atau maksiatnya hati, diantaranya adalah riya. Diantaranya aja riya. Menghilangkan riya ini suatu hal yang tidak mudah, suatu hal yang tidak gampang. Karena itu hati kita di jalan tuntunan tarekat itu dituntun terus untuk diajaran dzikir. Selain dzikir Qadiriyah juga dzikir Naksabandiyah. Selain dzikir nafi isbat juga dzikir ismu zat, agar hati kita ini penuh dengan kalimat-kalimat ataupun ucapan-ucapan dzikir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga penyakit-penyakit riya yang ada dalam hati itu akan muntah dengan sendirinya karena hati kita sudah penuh dengan dzikir-dzikir sama Allah. Artinya apa? Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Ba tadi, lama-lama hati kita sudah tidak butuh manusia, yang dibutuhkan adalah Allah, penuh dengan kalimah-kalimah ataupun ucapan-ucapan Allah di dalam hati kita, sehingga tidak mampu lagi ngucap terhadap orang lain, terhadap apa saja yang ada di sekelilingnya. Nah, tentunya itu juga melalui proses perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, bertahun-tahun, entah kapan itu bisa kita jumpa, wallahu alam. Yang jelas kita diperintahkan untuk selalu usaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.